Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita mulai dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang kalimat transitif dan kalimat intransitif. Sebelum kita memasuki kalimat transitif dan intransitif, Bu Mary ingatkan lagi kepada kalian tentang unsur-unsur kalimat. Unsur-unsur kalimat ini terdiri dari subjek, biasa dilambangkan dengan huruf S, kemudian predikat dengan huruf P, objek, huruf O, dan keterangan, huruf K. Nah, unsur-unsur kalimat ini sering kita gunakan untuk membuat sebuah kalimat. Apa itu subjek? Subjek adalah pelaku yang melakukan perbuatan, kegiatan, tindakan, atau aktivitas tertentu. Subjek biasanya berupa kata benda seperti nama orang, binatang, tumbuhan, dan benda. Sekarang kita akan menjelaskan tentang predikat. Predikat adalah tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan oleh subjek. Objek bertugas menjelaskan subjek. Kemudian objek. Objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Terakhir yaitu keterangan. Keterangan adalah keterangan menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Nah, unsur-unsur kalimat ini harus kalian pahami, karena untuk membuat kalimat pasti memiliki unsur-unsur kalimat ini. SPOK. Nah, sekarang kita lihat penerapan unsur-unsur kalimat dalam sebuah kalimat. Di sini Bu Mary ada contoh sebuah kalimat. Bu Mary menyirami bunga. Jadi sebuah kalimat harus diawali dengan huruf kapital setiap menulis kalimat dan nama orang juga huruf besar. Walaupun dia di tengah-tengah kalimat, kalau dia nama orang pasti awalnya huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Di sini kita merupakan kalimat pernyataan, kalimat biasa ya. Jadi diakhiri dengan tanda titik. Jadi harus diperhatikan penulisan kalimatnya. Diawali dengan huruf besar dan penggunaan kata huruf kapital untuk nama orang. Dan diakhiri dengan tanda baca. Di sini kita gunakan tanda titik. Oke, sekarang kita dari kalimat ini akan menentukan unsur-unsur kalimat yang ada dalam kalimat ini. Ada unsur-unsur apa saja yang terdapat pada kalimat ini? Sekarang kita perhatikan di sini ada Bu Mary. Bu Mary di sini adalah subjeknya. Menyirami adalah predikat dan bunga adalah objek. Nah, jadi di sini pada kalimat Bu Mary menyirami bunga ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Di sini ada kalimat Agus bermain bola di lapangan. Agus, awal kalimat dan nama orang pastinya huruf besar. Dan diakhiri dengan tanda titik. Oke, sekarang kita lihat unsur-unsur apa saja yang terdapat pada kalimat ini. Agus. Agus ini adalah subjek. Bermain adalah predikat.
bola adalah objek, di lapangan adalah keterangan. Nah, di sini kalimat Agus bermain bola di lapangan mempunyai unsur-unsur kalimat SPOK. Ya, tadi hanya SPO, di sini SPOK. Nah, setelah kalian memahami cara membuat kalimat, ya, menentukan unsur-unsur kalimat, sekarang kita akan masuk ke materi hari ini. Pertama yaitu kalimat transitif. Kalimat transitif adalah kalimat yang terdiri atas 3 unsur wajib, yaitu subjek, predikat, dan objek. Jadi, dia terdiri dari 3 unsur wajib. Untuk kalimat transitif, harus ada subjek, predikat, dan objek. Pada kalimat jenis ini, kata kerja atau verba yang digunakan adalah verba transitif yang menuntut adanya objek. Tanpa objek, kalimat transitif jadi tidak lengkap dan sah. Jadi, kalimat transitif harus ada objek. Kalau tidak ada objek, dia tidak lengkap dan salah. Oke, ini untuk kalimat transitif. Kalimat intransitif. Kalimat intransitif adalah kalimat yang hanya memiliki 2 unsur wajib, yaitu subjek dan predikat. Jadi hanya 2 saja yang wajibnya harus ada subjek dan predikat. Itu untuk kalimat intransitif. Baik kalimat transitif maupun intransitif dapat memiliki unsur tak wajib seperti keterangan waktu dan atau keterangan tempat. Jadi untuk keterangan ini dia tidak wajib, ya. Boleh ada pada kalimat transitif maupun intransitif, ya, tapi tidak wajib. Jadi kalau intransitif cukup SPOK, transitif SP, yang penting ada objeknya. Kalau intransitif hanya 2 unsur. Kalau intransitif 3 unsur. SPO itu yang wajib. Kalau intransitif SP, O-nya tidak wajib. Ya, tidak ada. Jadi kalau tidak ada objeknya, ya. Kalau intransitif harus ada objek. Nah, kalau yang keterangan ini tidak wajib. Boleh ada, boleh tidak. Nah, kalau transitif objeknya harus ada. Kalau intransitif tidak ada objek. Oke. Untuk lebih jelas kalian perhatikan ini. Di sini kita ada kalimat, ada objek dan contoh. Kita ke kalimat transitif. Kalau kalimat transitif kita perlu objeknya. Contoh, Lani memetik jambu. Ini contohnya Lani memetik jambu. Kita lihat di sini Lani adalah subjek, memetik adalah predikat, dan jambu adalah objek. Ada objeknya, ya, berarti ini adalah transitif. SPO. Wajibnya 3. Lanjut lagi. Yopi menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yopi adalah subjek, penyanyi adalah predikat, lagu adalah objek, Indonesia Raya adalah keterangan. Nah, ini lengkap, ada SPOK, ya. Jadi ini juga termasuk kalimat transitif, ya. Karena ada objeknya, harus ada objek untuk kalimat transitif, harus ada objek. 3 yang wajib SPO, ya. Keterangan tidak wajib. Baiklah, kita lanjutkan intransitif. Kalau intransitif dia tidak perlu objeknya tidak perlu. Contohnya di sini. Lani menangis. Lani adalah subjek, menangis adalah predikat. Kemudian Yopi bernyanyi, Yopi adalah subjek, bernyanyi adalah predikat. Jadi hanya
dua unsur wajib saja. Yang penting ada ada subjek, ada predikat, sudah. Termasuk kalimat intransitif. Oke. Sampai di sini paham ya. Jadi kalau transitif itu perlu objeknya, harus ada objek. Kalau tidak ada objek, dia salah ya. Kurang tepat. Kalau intransitif itu tidak perlu objek, cukup dua unsur saja sudah benar. Kalau ada K-nya juga bisa, karena K itu tidak wajib. Nah, jadi kalau transitif ada 3 yang wajib, SPO ya, itu yang wajibnya, K-nya tidak wajib. Kemudian intransitif itu 2, subjek dan predikat. Predikatnya boleh, ditambah keterangan juga boleh. Oke. Sekarang kita lihat contoh. Ini contoh pada materi kita kemarin sudah kita baca ya, tentang tak muat lagi. Jadi di sini kalimat transitif di sudut kuning, kalimat intransitif di sudut hijau, objek ditebalkan. Ya, di sini ada kuning, ada hijau. Ya. Oke, sekarang untuk lebih jelas kita akan bahas satu persatu. Unsur kalimat di sini harus ada SP, O, K. Kita mulai dengan kalimat yang pertama. Cuaca panas membuatnya buru-buru masuk rumah. Oke, sekarang kita bahas. Nah, di sini Bu Mary sudah menyalin kalimat dari sini tadi, ya, kalimat pada teks bacaan tak muat lagi. Nah, Bu Mary salin di sini. Di sini sudah terlihat. Di sini sudah beri warna-warna. Nah, warna-warna ini pasti ada hubungannya dengan unsur-unsur kalimatnya. Jadi cuaca panas adalah subjek, biru predikatnya atau objek, dan kuning adalah keterangan. Jadi di sini ada subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kalau semua unsurnya ada, berarti ini adalah kalimat transitif. Ya. Jadi sangat jelas sekali. Oke, sekarang kita akan bahas yang nomor 2. Kalimat yang kedua, Kiki menyodorkan segelas air. Oke. Kiki menyodorkan segelas air. Kiki itu adalah subjek, menyodorkan adalah predikat, segelas air adalah objek. Di sini ada 3 unsur yang memenuhi. Berarti ini adalah ini adalah kalimat transitif, ya. Karena untuk kalimat transitif dia 3 unsur wajib yang harus dipenuhi, yaitu SPO. Harus ada objeknya. Oke, sekarang kita lanjut. Kalimat ketiga. Lala menghentikan ucapannya. Sekarang kita bahas. Lala menghentikan ucapannya. Lala adalah subjek, menghentikan adalah predikat, ucapannya adalah objek. Berarti sudah memenuhi 3 unsur. Ini adalah kalimat transitif. Iya, benar sekali. Kita lanjutkan. Kalimat yang keempat. Lala bertanya dengan kesal. Oke, kita bahas. Lala bertanya dengan kesal. Lala adalah subjek, bertanya adalah predikat, dengan kesal adalah keterangan. Objeknya tidak ada di sini. Ya, keterangan hanya ada 3 SPK. Objeknya tidak ada. Berarti dilihat dari ketentuan tadi, kalimat yang tidak wajibnya ada 2, objeknya tidak ada, berarti ini adalah kalimat intransitif. Ya, tidak ada objeknya. Lanjut.
Yang terakhir di sini, kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Oke, kita bahas. Kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Kakak itu subjek, kan sudah tidak pernah lagi adalah keterangan, memakai itu predikatnya itu objek. Jadi kakak kan sudah tidak pernah lagi memakainya. Oke. Di sini kita lihat sudah memenuhi 4. Berarti ini sudah sangat jelas sekali bahwa ini adalah kalimat transitif. Iya. Jadi dari contoh dan penjelasannya insya Allah sudah jelas ya, apa itu kalimat transitif dan kalimat intransitif. Dari sini kita akan menarik kesimpulan bahwa unsur-unsur kalimat yaitu SPOK pada kalimat transitif dia harus wajib memenuhi 3, yaitu subjek, predikat, dan objek. Itu wajibnya untuk kalimat transitif. Sedangkan unsur-unsur kalimat pada kalimat intransitif dia harus memenuhi unsur kalimat, 2 unsur kalimat, yaitu subjek dan predikat. Sedangkan objeknya tidak perlu, ya. Jadi untuk keterangan ini unsur tidak wajib. Jadi boleh dipakai, boleh tidak. Yang penting dia sudah memenuhi, kalau transitif 3, dia wajibnya SPO, dan kalimat intransitif wajibnya adalah 2. Untuk keterangan itu boleh ditambahkan, tidak masalah. Boleh ditambah, boleh tidak. Itu untuk kesimpulan kita pada hari ini. Sekarang kita masuk ke menulis. Di sini ada tugas menulis. Yang pertama, kalimat transitif dan kalimat intransitif dalam cerita tak muat lagi. Coba perhatikan cerita tak muat lagi. Carilah kalimat transitif dan intransitif di dalamnya. Tuliskan 5 kalimat transitif dan 5 kalimat intransitif yang kalian temukan dalam cerita tak muat lagi. Tuliskan pula kata yang menjadi objek pada kalimat transitif. Nah, jadi kalian tugasnya membuat 5 mencari ya kalimat transitif pada cerita tak muat lagi, 5 kalimat transitif dan 5 kalimat intransitif. Kemudian objeknya. Jadi ditentukan mana objeknya ya. Karena kalau transitif itu wajib ada objek. Ya. Nah, tadi sudah ada kita bahas yang untuk teks nomor 1-nya itu harus kita lanjutkan. Tadi sudah kita bahas ya, yang di atasnya tadi. Nah, ini lanjutannya. Jadi kalian lanjutkan untuk mencari kalimat transitif dan intransitif pada bacaan yang kita yang cerita tak muat lagi. Jadi dilanjutkan membacanya, jadi dicari kalimat transitif dan intransitif dari lanjutan cerita yang sudah kita bahas tadi. Yang awal sudah kita bahas ya, sudah mendapatkan 5 kalimat, 4 kalimat transitif dan 1 kalimat intransitif. Nah, sekarang kalian lanjutkan membacanya sampai habis dari halaman 4 sampai halaman 6. Jadi kalian cari ya kalimat transitif dan intransitif. Jadi jelaskan mana subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Oke. Kemudian yang kedua, latihan menulis kalimat transitif dan intransitif. Jadi kalian bebas membuat kalimat transitif 5 dan kalimat intransitif 5. Ini tidak ada hubungannya dengan cerita tadi ya. Jadi boleh bikin kalimat sendiri ya, tidak berdasarkan cerita. Tadi yang nomor 1 berdasarkan cerita. Untuk nomor 2 ini boleh kalian buat kalimat sendiri ya. Jadi harus diberi keterangan untuk yang kalimat transitif ini objeknya yang mana. Oke. Terima kasih.
Alhamdulillah, materi kita hari ini selesai. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.